Inilah trending news Kamis 6 Juni 2024 bersama saya Roni. Aksi-aksi provokasi dilakukan warga Israel ultranasionalis dalam pawai tahunan memperingati Hari Yerusalem. Mereka meneriakkan slogan kebencian kepada bangsa Arab hingga melakukan tarian pemujaan dalam kawasan Masjid Suci Al-Aqsa. Tahunan Hari Yerusalem ini menandai penaklukan Israel atas Yerusalem Timur, termasuk kota tua dan tempat sucinya yang disucikan bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya, namun aneksasinya atas Yerusalem Timur tidak diakui secara internasional. Warga Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan memandang aksi tersebut sebagai sebuah provokasi. Ini terbukti saat peserta pawai yang berkumpul di luar gerbang Damaskus meneriakkan slogan-slogan anti-Arab dan anti-Islam, menari, dan mengibarkan bendera Israel saat prosesi dimulai. Warga Yahudi sempat bentrok dengan polisi dan menyerang seorang wartawan foto, Saif Al-Kawasmi, yang sedang bertugas mengenakan rompi wartawan. Polisi yang mengerahkan 3.000 personel keamanan meyakinkan bahwa pawai tersebut tidak akan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa yang luas, situs tersuci ketiga dalam Islam. Nyatanya, beberapa warga terlihat masuk kawasan Al-Aqsa hingga melakukan ritual Talmud. Kota Yerusalem, jantung emosional konflik Israel-Palestina, sebagian besar tenang selama perang Israel-Hamas. Namun aksi tahunan pawai Hari Yerusalem yang provokatif mudah memicu kerusuhan lebih luas. 3 tahun lalu, pawai serupa menyulut perang 11 hari di Gaza. Kebakaran hutan hebat terjadi di Israel Utara. Israel mengatakan bahwa kebakaran terjadi akibat serangan Hizbullah di perbatasan Lebanon, selengkapnya bersama Anya. Sejauh ini 6 tentara Israel terluka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan membalas serbuan ini dan mengatakan 50.000 tentara IDF tinggal menunggu untuk menyerang Lebanon. Kebakaran hutan yang berkobar sejak Minggu sebagian besar dapat dikendalikan pada Selasa menurut radio tentara Israel. Militer Israel mengatakan telah mengirimkan tentara cadangan dan peralatan untuk membantu layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel untuk memadamkan api. Kebakaran yang dipicu oleh pertempuran telah terjadi secara sporadis dalam beberapa minggu terakhir, namun kebakaran yang terjadi pada minggu ini lebih luas dan tampaknya menyebabkan lebih banyak kerusakan. Otoritas Alam dan Taman Israel mengatakan sekitar 3.000 hektar hutan musnah terbakar. Kerusakan signifikan terjadi pada beberapa cagar alam dan taman yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk direhabilitasi, kata Otoritas Alam dan Taman. Kalau dihitung sejak awal Mei, sebanyak 9.000 hutan telah terbakar dalam beberapa kebakaran hutan di seluruh wilayah Israel. Banyak di antaranya dipicu oleh tembakan roket dan proyektil lainnya yang diluncurkan oleh Hizbullah, kata pihak berwenang. Sharon Levy, Direktur Wilayah Golan di Otoritas Alam dan Taman, mengatakan musim panas yang kering juga memperburuk kebakaran. Hizbullah mulai meluncurkan roket ke Israel sehari setelah perang di Gaza pecah dengan serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Sejak itu, Israel dan Hizbullah saling baku tembak setiap hari dalam kekerasan yang mendorong wilayah tersebut ke jurang perang yang lebih luas. Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara perihal izin yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina untuk menggunakan senjata buatan AS ketika menyerang wilayah kedaulatan Rusia. Presiden Vladimir Putin tegas mengungkap bahwa Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan senjata nuklirnya saat hal tersebut dilakukan Ukraina. Saat bersua dengan media asing di sela-sela Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada hari Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Barat memiliki peluang untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina, namun tidak mengambil tindakan.
Putin mengutip surat yang pernah ia tulis kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan permusuhan bisa berakhir dalam 2 atau 3 bulan jika Washington berhenti memasok senjata ke Kiev, ibu kota Ukraina. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Putin lantas memperingatkan Amerika Serikat terhadap potensi konsekuensi fatal jika mengizinkan Kiev menggunakan senjata yang dipasok Amerika terhadap target sasaran di Rusia. Menurutnya hal ini bisa memberikan dampak yang sangat serius termasuk penggunaan senjata nuklir. Meski demikian, Putin mengatakan penggunaan senjata tersebut tetap sesuai dengan doktrin nuklir Rusia tahun 2020. Ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia ini kian memperkuat sinyal Perang Dunia Ketiga yang kian mendekat. Sebelumnya, pakar kebijakan luar negeri Rusia, Fyodor Lukyanov, menyatakan bahwa Perang Dunia sebenarnya telah dimulai bukan dengan konflik global yang dengan cepat meningkat menjadi perang nuklir, tapi dalam bentuk serangan konflik regional. Rumah masa kecil Muhammad Ali yang telah diubah menjadi museum akan dijual bersama 2 rumah tetangganya seharga 24 miliar rupiah. Penjual berharap pembeli berminat melestarikan sejarah agar para penggemar tetap dapat mengunjungi tempat tersebut. Rumah masa kecil Muhammad Ali, petinju legendaris asal Amerika Serikat yang dijuluki The Greatest atau yang terhebat, akan dijual bersama 2 rumah tetangganya. Kalian yang berminat membeli perlu menyiapkan kocek sekitar 24 miliar rupiah untuk meminangnya. Muhammad Ali, the White Trunks, Zora Foley, the Challenger. Muhammad Ali adalah seorang petinju profesional Amerika dan juga aktivis yang dianggap sebagai salah satu tokoh olahraga paling penting di abad ke-20. Ia sering disebut sebagai petinju kelas berat terhebat sepanjang masa. Kini rumah pribadinya yang berwarna merah muda, tempat Muhammad Ali tumbuh, akan dijual. Rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di Louisville ini telah diubah menjadi museum yang menawarkan sekilas memori dari masa kecil Muhammad Ali. Rumah tersebut dipasarkan pada hari Selasa bersama dengan 2 rumah tetangganya. Salah satu rumah tetangganya diubah menjadi toko souvenir dan front office, sedangkan yang lainnya bisa menjadi tempat penginapan. It's really a historical landmark and has a placard in the front lawn to identify it as such. The property was Muhammad Ali's childhood home, and he lived there for 18 years, shared a bedroom with his sparring partner and brother, Rahman. And it is in that house that Muhammad Ali was, encouraged to try boxing for the first time at the age of 12, and also won his Olympic gold medal. Rumah masa kecil Ali menjadi titik kumpul ratusan penggemarnya saat prosesi pemakaman Ali pada tahun 2016 lalu. Pemiliknya meminta 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 24 miliar rupiah untuk ketiga properti tersebut. Rusty Underwood, pemilik Christie's International Real Estate Bluegrass, mengatakan bahwa penjual ingin bekerja sama dengan pembeli yang berminat melestarikan sejarah properti Muhammad Ali sehingga para penggemar tetap dapat mengunjungi dan melihat tempat tersebut. Saya Bumi, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam! Terima kasih Anda sudah menyimak Trending News hari ini. Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa lagi esok. Salam.